Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk hidup bersinar baginya. Kapan? Hari ini, esok dan selanjutnya. Kita mesti belajar terus bersinar. Nah, untuk itu mari kita buka dalam doa supaya kita makin menghayati bagaimana hidup bersinar bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin terus bersinar dan bersinar sebagaimana teladan Yesus dalam kehidupannya, supaya kami juga memiliki hidup, karakter, sifat mata makin hari makin seperti Kristus, teladan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bersinar? Tentu ada banyak yang bisa kita lakukan. Namun mari kita dasari dulu dengan panggilan untuk bersinar. Markus 3 ayat 13 sampai 15. Markus 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Ada Simon, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, dan yang lainnya. Nah, dari teks kita ini, rupanya Yesus memanggil murid-muridnya untuk bersama-sama dengan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama sudah dikasih Tuhan, kalau kita ingin bersinar bagi kemuliaan Tuhan, kita ingin hidup kita berarti, berguna dan menyatakan kebaikan, pertama kita harus menerima panggilan Tuhan Yesus, bahwa kita memang diutus untuk bersinar. Mengapa kita perlu menerima panggilan Tuhan? Supaya kita tidak pergi sendirian dalam melakukan tugas tersebut. Karena kita nggak bisa bersinar sendirian tanpa Tuhan Yesus. Kita butuh Yesus mengutus kita, memanggil kita. Mengapa? Karena panggilannya disertai dengan ia juga menetapkan 12 murid untuk menyertai dia dan diutus. Lalu diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, jadi Tuhan Yesus gak cuma memanggil, gak cuma menetapkan, gak cuma mengutus, tapi dia juga melengkapi, menemani murid-muridnya, bahkan diberi dengan kuasa. Kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kuasa untuk bisa melayani supaya kita bisa makin bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Nah, bicara tentang bersinar, kita bisa diingatkan lewat ayat yang ke-14. Saya akan pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Aku memilih kalian supaya kalian menyertai aku, supaya kuutus kalian untuk menyebarkan kabar baik dari Allah. Jadi bersinar berarti menjadi kabar baik dari Allah. Menjadi kabar baik dari Allah berarti mari kita belajar menjadikan hidup kita kabar baik. Ucapan mulut yang menjadi kabar baik, sikap, watak, pikiran, hidup, pekerjaan, apa yang kita lakukan jadi kabar baik. Saya ingin menyaksikan seorang yang sangat sederhana tapi hidupnya luar biasa, yaitu Yosepa Alomang. Yosepa Alomang seorang yang mungkin tidak sering kita dengar. Memang dia orang sangat sederhana dan tidak terlalu terkenal, walaupun apa yang dia lakukan luar biasa. Dia adalah pejuang hak asasi manusia berasal dari Papua. Dia seorang bidan biasa. Dia warga Amungme di Papua. Dia yatim piatu sejak kecil. Dan malangnya ketika dia memiliki anak, dalam pernikahannya, anak sulungnya baru 3 tahun sudah dipanggil pulang oleh Tuhan karena kelaparan. Ironis bukan? Ibu mana yang tahan melihat anaknya meninggal karena kelaparan? Saudara, ini betul-betul suatu kehidupan yang malang dan ironi. Pertama, kemiskinan yang menjadi bencana buat keluarga Yosepa Alomang. Namun ini yang terjadi. Kedukaan tidak menghancurkan hidupnya.
sebaliknya kedukaan membuat dia makin datang kepada Tuhan, makin melibatkan Tuhan, dan dia makin bersinar. Karena sejak itu dia bertekad tidak boleh ada lagi anak-anak yang mati karena kelaparan di desanya, di sekitarnya. Karena itu dia justru mendirikan kompleks Yosefa Alomang untuk masyarakat sekitarnya, supaya yang lapar, yang kurang pendidikan, yang menderita, yang susah bisa dilayani. Hebat bukan? Kedukaan justru menjadi daya dorong, menjadi inspirasi untuk tidak ada lagi yang boleh berduka seperti aku karena kelaparan, seperti anakku yang jadi korban. Sudah cukup, aku akan berjuang untuk mereka yang menderita. Nah, sejak itulah Yosefa Alomang banyak bergelut untuk masalah-masalah kemanusiaan, untuk kelestarian alam dan lingkungannya, dan sebagainya. Perjuangan yang hebat menjadi berkat buat masyarakat sekelilingnya, khususnya buat warga Amungme dan sekitarnya yang menderita. Tahun 1999 ia mendapat anugerah lingkungan hidup dari Yap Thiam Hien Award. Tahun 2003 dia mendapat anugerah lingkungan hidup dari Goldman Environmental Foundation. Dan dikasih Tuhan, apa yang dia lakukan akhirnya bersinar. Bahkan dunia mengakui apa yang dia lakukan bagi sesamanya, bagi alam lingkungan sekitarnya yang lebih baik. Itu artinya hidup bersinar, bahkan diawali dengan bencana kelaparan. Dan dikasih Tuhan, tentu bukan hanya Yosefa Alomang yang mengalami hidup yang penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Mungkin sebagian saudara dan saya hari ini juga hidup dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak bersinar. Itu bukan alasan untuk kita tidak menjadi kabar baik, saudaraku. Mengapa kita mau menjadi kabar baik? Karena dunia membutuhkan kabar baik dari Allah. Dunia membutuhkan Tuhan. Dan kita rindu Tuhan dimuliakan melalui sikap, mulut, ucapan, hidup dari kita maupun dunia ini, supaya mereka mengenal Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan dikasih Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, jangan bersikap seperti banyak orang. Saya nggak mau jadi kabar baik, Pak, karena nggak mau repot. Saya memikirkan diri saya sendiri saja susah, apalagi memikirkan orang lain. Tapi itu bukan sikap anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan dipanggil, ditetapkan, diutus, dan diberinya kuasa penyertaan untuk menjadi kabar baik, untuk diutus membawa damai Tuhan, diutus kepada mereka yang membutuhkan sapaan, kelembutan, penghiburan, dan berkat. Dan dikasih Tuhan, dengan cara bagaimana kita menjadi berkat? Ya, jadi kabar baik. Biarlah ucapan kita menjadi kabar baik buat orang-orang sekeliling kita. Kiranya pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, keluarga kita semua setiap hari melihat dan mendengar kabar baik melalui sikap, kata, perbuatan kita. Mari kita jadi kabar baik, sehingga ketika anak kita berjumpa dengan kita, mereka bersyukur, wow, saya punya orang tua yang menjadi kabar baik. Sikap hidupnya, perilakunya, teladan baiknya. Nah, pendek kata, mari jadikan kabar baik dan bersinar itu adalah panggilan setiap hari. Tiap hari lakukan satu kabar baik, perbuatan baik, memberkati seseorang, supaya dunia ini makin mengenal Tuhan. Jadikan kabar baik atau menjadi kabar baik itu menjadi tujuan hidup kita. Setiap pagi bangun tidur, aku hari ini ingin jadi berkat buat seseorang. Aku hari ini mau bersinar baginya. Biarkan semuanya itu jadi berkat buat dunia. Dan jangan takut, karena Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan menyertai kita, bahkan memberi kita kuasa. Dan yang menarik, kalau kita membaca dari teks kita tadi, sebenarnya para murid yang dipanggil berlatar belakang beragam sekali. Ada Simon dan saudaranya yang para nelayan di Galilea. Namun ada juga murid-murid yang lain. Matius seorang Lewi, dan juga Lukas seorang tabib. Jadi semua kita, apapun latar belakang kita, siapapun kita, kaya miskin tua muda, siapapun kita, keberadaan kita, latar belakang kita, semua kita dipanggil menjadi kabar baik buat dunia ini. Karena dunia hari ini sedang membutuhkannya. Jadi kasih Tuhan, kalau kita membaca Amsal 15 ayat 30,
Amsal 15 ayat 30. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati. Orang yang baik, matanya bersinar, menyatakan kasih. Wah, itu menyenangkan. Wah, ditatap dengan orang yang ramah, menyenangkan. Dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Moga Anda dan saya menyinarkan kasih Allah dan memberitakan kabar baik melalui apa yang kita lakukan, melalui profesi kita masing-masing. Mari pagi ini, siang ini, sore ini, sepanjang hari, sepanjang hidup kita, hidup bersinar baginya. Maukah Anda? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersinar bagi Tuhan melalui setiap gerak, kata, sikap, perbuatan kami, melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin.